Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'dah. Yang kami hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, serta jamaah sholat Jumat Masjid Nurul Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, anugerah, taufik serta hidayahnya kepada semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diperkenankan untuk hadir di Masjid Nurul Iman ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan segala nikmat dan anugerah yang dilimpahkan kepada kita semua menjadikan kita semakin yakin akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga diaturkan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari dalam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Demikian pula pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan pada seluruh umatnya. Hanya syafaatnya yang kita harapkan di wal akhir nanti. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk menjalankan sunah-sunahnya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum rangkaian sholat Jumat dimulai, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat atau informasi kepada jamaah sekalian. Yang pertama, mengingatkan pada jamaah sekalian bahwa sebentar lagi akan memasuki waktu sholat Jumat. Kepada jamaah sekalian yang masih berada dan matin Saudara Ageng Kurniati. Untuk yang terakhir kami sampaikan laporan keuangan Masjid Nurul Iman. Laporan keuangan Masjid Nurul Iman per 2 Februari 2024 sebesar 9.045.500 rupiah. Kemudian pemasukan dari kotak amal sebesar 1.968.000 rupiah. Selanjutnya infak dari Universitas Gunadarma sebesar 2.500.000 rupiah. Jumlah seluruhnya sebesar 13.513.500 rupiah. Dipergunakan untuk operasional masjid sampai dengan hari ini sebesar 5.600.000 rupiah. Jadi saldo kas per hari ini Jumat tanggal 9 Februari 2024 sebesar 7.913.500 rupiah. Kami ulangi, saldo kas per hari ini Jumat tanggal 9 Februari 2024 sebesar 7.913.900 rupiah. Terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah menyisihkan sebagian rezekinya melalui kotak amal yang telah kami sediakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melipat gandakan pahalanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebagai tambahan kepada jamaah sekalian yang bawa alat komunikasi berupa handphone atau yang lainnya, kami mohon untuk sementara dinonaktifkan dulu. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mufaddal ala jami'il insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratil mustaqim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala mudhakkiran bidzalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, bukan hanya sekedar diucapkan oleh lisan, bukan hanya sekedar dilihat dalam tulisan, tapi ketakwaan yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam kondisi Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari 1400 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat spektakuler. Bahkan kita yakini peristiwa yang spektakuler ini hanya terjadi satu-satunya sekali-kalinya sepanjang sejarah dunia. Saya yakin insya Allah kita semua paham yang dimaksud dengan peristiwa ini tidak lain yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu kemudian Rasulullah diangkat, diterbangkan menuju langit ke-1, ke-2 sampai ke langit ke-7 untuk kemudian menuju tempat yang paling tinggi, mungkin kita kenal dengan Sidratul Muntaha, sampai kemudian Rasulullah mendapatkan kesempatan langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian Rasulullah kembali lagi ke Masjidil Aqsa dan ke Masjidil Haram. Hadirin, mungkin terdengarnya sekilas biasa saja. Lalu pertanyaannya, di mana letak spektakuler dan dahsyatnya peristiwa ini? Justru spektakulernya dan dahsyatnya peristiwa ini di saat Rasulullah menempuh perjalanan yang sangat jauh luar biasa. Bahkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saat itu, kalau ditempuh dengan perjalanan kendaraan yang sangat cepat sekalipun, yaitu kuda saat itu makan waktu 1 bulan penuh. Itu artinya pulang pergi butuh 2 bulan perjalanan. Sementara Rasulullah mengalami atau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi, hanya ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, dengan waktu yang sangat relatif singkat. Sebagian malam, bahkan tidak sepenuhnya malam,
Barangkali kalau kita memahami satu malam penuh dari mulai maghrib sampai subuh, tapi faktanya kejadian Isra dan Mi'raj tidak sepanjang itu, hanya sebagian malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita saat ini, para sahabat Nabi, apalagi kemudian orang-orang kafir Quraisy ketika itu, pertama kali kemudian mereka mendengar peristiwa ini langsung dari lisan Nabi kita Muhammad SAW, hampir semua mereka tidak percaya. Minimal para sahabat Nabi kemudian meragukan peristiwa itu. Satu-satunya orang yang kemudian tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak berpikir, langsung kemudian percaya dengan peristiwa itu, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apalagi kita, meskipun dengan kecanggihan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan sampai detik ini pun, rasa-rasanya kalau kita memahami peristiwa Isra Mi'raj semata-mata dengan mengandalkan otak, rasa-rasanya sulit untuk kita cerna. Melainkan kita barengi memahami itu dengan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ayatnya dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayat. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha suci zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Artinya apa? Allah yang punya kehendak, Rasulullah terima beres. Allah yang memperjalankan Rasulullah, bukan Rasulullah yang punya mau. Bukan Nabi kita Muhammad SAW yang punya keinginan, tapi Allah lah yang kemudian berkehendak, kemudian memperjalankan seorang Rasulullah SAW dengan waktu yang sangat relatif singkat, tapi jarak yang ditempuh subhanallah jauh sekali. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Isra Mi'raj, banyak sekali peristiwa, kejadian-kejadian dalam proses berangkat, perjalanan ataupun kembali. Allah menampakkan beberapa kejadian atau peristiwa di hadapan Rasulullah SAW. Tapi satu hikmah atau oleh-oleh yang pasti kita akan selalu ingat. Ketika Rasulullah mendapatkan kesempatan dialog dengan Allah, maka salah satu hasil atau oleh-oleh dari dialog tersebut yaitu perintah sholat 5 waktu. Meskipun prosesnya panjang, dari mulai 50 waktu kemudian sampai akhirnya ditetapkan, ditentukan 5 waktu. Artinya apa? Sholat 5 waktu ini bisa kita katakan satu-satunya ibadah yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Langsung Allah berkomunikasi dengan Rasulullah SAW. Dan satu-satunya ibadah yang diterima oleh Rasulullah SAW bukan di alam dunia, melainkan ketika Rasulullah berada di tempat yang paling tinggi saat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah sholat 5 waktu merupakan ibadah yang sangat spesial, ibadah yang sangat istimewa. Tapi ironisnya, tidak sedikit di antara kita atau barangkali saudara-saudara kita di luar sana yang masih banyak melalaikan, meremehkan sholat 5 waktu. Padahal jangankan untuk melaksanakannya, Imam Ahmad bin Hanbal bukan hanya sekedar melaksanakannya, bahkan untuk kita kaum laki-laki muslimin yang tidak punya uzur syar'i apapun, maka wajib sholat 5 waktu berjamaah di masjid menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin jamaah sholat Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sholat 5 waktu atau berjamaah, saya teringat salah seorang sahabat Nabi, namanya barangkali masih asing di telinga kita, bahkan justru namanya lebih mirip dengan salah satu nama bulan dalam Islam. Apalagi kalau kita bandingkan dengan nama sahabat Nabi yang lain, seperti mungkin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali dan lain sebagainya, mungkin nama sahabat ini masih terdengar asing di telinga kita, yaitu namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Tapi berbicara tentang kemuliaan, meskipun nama sahabat ini asing, tapi kemuliaannya tidak kalah dengan sahabat-sahabat lain. Apalagi posisi atau kedudukannya di hadapan Rasulullah SAW. Ini terbukti Rasulullah memberikan predikat langsung kepada seorang Sya'ban radhiyallahu anhu dengan predikat al-abid, seorang yang ahli ibadah. Rasa-rasanya mustahil Rasulullah menyematkan, memberikan predikat kepada sahabatnya dengan predikat al-abid kalau kemudian yang bersangkutan ibadahnya biasa-biasa saja. Lalu kemudian pertanyaannya, kenapa kemudian al-abid ini disematkan oleh Rasulullah kepada seorang Sya'ban radhiyallahu anhu? Ini tidak lepas dari kebiasaan seorang Sya'ban yang hampir sepanjang hidupnya tidak pernah tertinggal sholat berjamaah bersama dengan Rasulullah SAW. Bahkan uniknya tidak hanya sampai sebatas ini,
Tapi Sya'ban setiap kali sholat berjamaah selalu punya tempat yang sama, yaitu di saf terdepan di pojok sebelah kanan imam. Barangkali ini ikhtiar beliau agar setiap kali sholat selalu bisa menghadirkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena faktanya saat sholat satu-satunya orang yang dekat dengan dirinya hanya orang yang berada di sebelah kirinya. Sebelah kanannya barangkali tiang atau tembok saat itu. Sebelah depan tentunya tidak ada saf lain kecuali itu saf terdepan. Maka satu-satunya orang yang berada dekat dirinya yaitu orang paling sebelah kiri. Barangkali ini ikhtiar beliau agar supaya setiap kali sholat menghadirkan kekhusyuan pada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah hendak mengimami sholat subuh, bahkan di detik-detik saat Rasulullah ingin takbiratul ihram di sholat subuh, tanpa sengaja pandangan Rasulullah mengarah ke tempat sholatnya Sya'ban. Tapi rupanya kali itu beliau tidak ada di tempatnya. Tidak seperti biasanya. Selama ini sebelumnya hampir 5 waktu tidak pernah absen, Sya'ban selalu berada di tempatnya di pojok sebelah kanan imam. Sampai-sampai dengan spontan Rasulullah menunda takbiratul ihramnya, kemudian melihat ke arah sebelah kiri, di tengah, di belakang, tapi ternyata tidak terlihat. Subhanallah, kalau bukan karena istimewanya Sya'ban di hadapan Rasulullah SAW, kalau bukan karena spesialnya seorang Sya'ban, barangkali Rasulullah tidak bersikap demikian. Tapi faktanya Rasulullah menunda takbiratul ihramnya. Beliau memeriksa ke setiap barisan atau saf, tapi ternyata tidak ditemukan Sya'ban. Bahkan beliau memutuskan untuk menunda sholat subuhnya, semata-mata hanya untuk memberikan kesempatan kepada Sya'ban. Barangkali dalam perjalanan menuju masjid terdapat kendala atau hambatan yang kemudian membuat Sya'ban terlambat sampai masjid Rasulullah SAW. Subhanallah, singkat cerita ditunggu beberapa saat, tapi rupanya Rasulullah dengan para sahabat ketika itu paham betul bahwa sholat subuh waktunya sangat singkat. Sehingga akhirnya dengan berat hati Rasulullah memulai sholat subuhnya tanpa kehadiran seorang Sya'ban. Singkat cerita, selesai Rasulullah menunaikan sholat subuh dengan para sahabatnya, saking penasarannya Rasulullah pun berbalik langsung kemudian mengarah kepada tempat sholatnya Sya'ban. Tapi rupanya untuk kedua kalinya Rasulullah tidak mendapati Sya'ban. Dilihat di kanan, di kiri, di tengah, bahkan di saf terakhir pun Sya'ban tidak terlihat. Sampai kemudian selesai berzikir, Rasulullah dengan spontan bertanya para sahabat yang hadir ketika itu, siapa di antara kalian